524 Kristus bangkit. Itu umur lagi besok. Bangkit Kristus berdiri, mari kita katakan yang jahat dikalahkannya. Mari kita katakan maut dihancurannya. Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahaya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama Roh Dan bersama Roh. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memasuki hari Minggu Paskah ketiga. Dalam perayaan ini kita persembahkan Ibu Maria Cecilia Namui dan bersama dengan keluarga. Semoga di usia yang bertambah ini senantiasa beroleh berkat. Terima kasih karena Pak Dokter karena memberi kejutan ini. Saya juga baru diberitahu tadi malam karena saya ada sempat ke rumah untuk selamatan sama Ibu Ning. Lalu Pak Dokter bilang kalau besok kita bisa di sana. Nah, penting juga karena Santo Vincentius Apollo dia bilang begini, kita harus memberikan banyak waktu untuk Tuhan sama seperti ketika kita memintanya. Karena ketika kita memintanya kita beri banyak waktu untuk Tuhan, tapi setelah kita punya hal yang sama itu kadang tidak terjadi. Maka di hari ulang tahun ini sebagaimana penyertaan Tuhan atas hidup tante dan keluarga, hari itu kita beri waktu untuk Tuhan, mengucap syukur juga persembahkan pujian atas kasih dan karunia Allah untuk tante bersama Tuhan. Maka mari saudara-saudariku, di awal Ekaristi ini kita mau mengampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Mulia, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya boleh berdoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Misa 355. 355. Kristus kasihanilah kami.
Bapa kami di surga, Engkau selalu membangkitkan daya hidup baru bagi umat-Mu. Engkau telah memulihkan martabat kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Semoga kami senantiasa memuji Dikau karenanya, dan semoga kami mendambakan kebangkitan kami dan terlaksananya segala harapan kami, khusus yang kami doakan Ibu Maria Cecilia Nanui bersama keluarga, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah dengan pengantaran Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan piaraku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepadamu, Tuhan.
di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Saudara-saudara kekasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tambah padamu Tuhan, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dan nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah dan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Dia telah memuliakannya, hingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami. Kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?"
Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Rasul Petrus dalam surat pertamanya yang kita dengarkan pada bacaan kedua menyebutkan bahwa di dunia ini kita hanya menumpang. Maka bagi orang beriman kita semua terpanggil untuk mendedikasikan hidup kita kepada yang memiliki rumah itu, yang memiliki hidup kita, juga yang memiliki rumah di dunia ini. Siapa dia? Yakni Allah yang kita imani sepanjang hidup kita. Dengan apa? Dengan kesaksian hidup, teladan hidup. Menarik pada bacaan ini, bacaan Injil, 2 orang murid ini mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, menuju ke satu desa. Orang biasa, kita biasa tahu bahwa itu perjalanan Emmaus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap dengan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sempat mengajarkan mereka tentang kitab suci, juga segala macam hal yang pernah dia ajarkan kepada kedua murid ini dan para rasul yang lain. Tapi kitab suci mencatat bahwa dalam perjalanan itu sekalipun mereka saling bercakap, bertukar pikiran, mata mereka tetap tertutup. Bahkan ketika Tuhan Yesus bilang mereka bodoh, mereka masih tetap bodoh juga. Mereka tidak tahu bahwa yang jalan dengan mereka Tuhan Yesus. Hanya baru ketika Tuhan Yesus di rumah itu,
mengangkat roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan membagi-bagikan, barulah terbuka mata mereka. Ada pesan pertama tentang ini, tentang kesaktian hidup dari bacaan ini. Bahwa banyak hal justru lebih menyentuh perasaan orang, lebih mudah diingat, lebih mudah direkam, lebih membekas di hati dan pikiran orang justru melalui tindakan-tindakan kita. Karena kata-kata mungkin akan dilupakan, tetapi apa yang dilihat dari tindakan-tindakan itu yang dibawa sampai mati. Dan untuk para orang tua, hari ini Tante Rai merayakan ulang tahun. Bagi para orang tua, saya berbicara sebagai perspektif sebagai seorang anak. Tidak ada orang tua. Mungkin yang membekas pada anak itu karena teladan hidup para orang tua. Itu yang diingat dan dibawa sampai mereka mati. Bagaimana orang tua memperlakukan mereka dan bagaimana cara hidup orang tua. Mungkin kata-kata akan segera dilupakan oleh berbagai banyak hal yang dia baca, dia lihat, dia tonton. Tetapi apa yang dilakukan, tindakan, perlakuan, itu yang dibawa dan diingat. Karena itu justru kadang membekas dalam hati dan sampai balik kami sebagai anak. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika dia berlaku memecah-mecahkan roti, tindakan itu yang kemudian membuka mata dan pikiran para murid. Akhirnya untuk para orang tua selama memberikan teladan sepanjang hidup kalian buat kami semua, khusus Tante Harus di rumah ini, semoga tindakan dan apa yang para orang tua ini lakukan justru menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang Tunggal Allah kita, yang dikandung Roh Kudus daripada Maria, yang menderita sasana dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati yang menempatkan dia di akhir ketiga bagi yang para mati, dan hari surga itu bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bersediakan nama di dalam hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Bapa yang Kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pemberian dan kehidupan kekal. Doa umat. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu pada segenap umat beriman agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon Kabulkan doa kami ya Tuhan. para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon bagi umat yang telah meninggal, ya Bapa, satukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus dan memperoleh kebahagiaan bahagia abadi di surga. Kami mohon bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon Bagi Ibu Maria Cecilia Namuli, juga Raffi Namuli dan Ibu Kusum yang merayakan ulang tahun mereka di bulan ini. Semoga Allah menganugerahkan mereka kesehatan, berkeberhasilan dalam usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Dan semoga kasih Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup mereka bersama dengan segenap anggota keluarganya. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan mengikuti diri kita.
Untuk lagu persembahan nomor 379. 379. Supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan dan pantas di hadirat Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, para murid mengenal kembali Yesus Kristus ketika membagikan roti. Perkenankanlah kami juga mengenal Putramu yang menjadi bekal hidup dalam perjalanan menuju tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantarannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman, sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua,
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami makan hingga Engkau datang. Kami mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Kami mempersembahkan kehadirat-Mu dalam Ekaristi ini, Ibu Maria Sisilia Nangui yang merayakan hari ulang tahunnya, dan persembahkan ia bersama dengan keluarganya. Semoga keluarga ini, dia dan seluruh hidupnya senantiasa Engkau berkati, lalu Engkau tuntun dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga mereka menjadi berkat satu sama lain dan bagi orang lain. Kami juga berdoakan Kevin Nangui dan Hudi Kusum, semoga Engkau juga menolong hidup mereka dan setiap usaha dan pekerjaan mereka. Ingatlah juga ya Bapa akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua ya Bapa, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
hati kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajai kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba nomor 415 415. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang menjangkau perjamuan Tuhan. Tuhan dan darah Kristus. Amin.
Para murid mengenal kembali Yesus ketika ia membagi-bagikan roti. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala pembaruan, pandangan dengan rela umat-Mu yang telah Kau bangkitkan dalam kehidupan baru dengan sakramen-sakramen-Mu. Antarlah kami menuju kebangkitan badan serta kehidupan baru dalam kerajaan-Mu yang akan datang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dari tempat ini asal pribadi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak untuk kita semua yang merayakan Ekaristi siang hari ini, juga Om Bosco yang mengirim kami dalam liturgi hari ini. Sekali lagi untuk para orang tua, Anda bertugas untuk menghadirkan Kristus di tengah keluarga, dan kami anak-anak ini belajar dari apa yang kalian tampilkan dengan keadaan kesaksian kalian. Selamat bertugas karena semoga berjalan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup karya dan perjuangan kita, semua mereka yang kita kenangkan dan doakan dalam Ekaristi ini, khusus Angka, senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Sebagai lagu penutup nomor 672. 672. Setelah Rosario diberkati dan terhak, begitu lepas dikalungkan oleh Romo. Terima kasih Pak Dokter.
Terima kasih. Terima kasih. Hampir salah terus Sario. Aku tahu. Halo Mama. Mama Boa. Papa Boa. Papa Boa. Apa kabar dok? Sehat. Sangat sehat. Nah, kali makan juga. Beli aja. Organ tugas. Kini ini yang pakai udang nih, ini punya. Peliputan Komsos. Ketua Harian Gerindra Sufmi Ahmad menyatakan Sandi sudah menghadap Prabowo bahkan Tahun ini ada bunga doa. ini sementara dibuka KPU pada Oktober mendatang. Tim Liputan TV. Karena ada siap kecil, jalan kecil bagi dua jalan kecil. Kal oval gitu ya. Oh nggak apa-apa. Cuma tadi barang-barang begitu. Kalian ruang makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu bagi hidup kami, penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang tak terhingga dan tak pernah henti untuk menyertai kami. Terutama syukur kami lambungkan hadirat-Mu untuk Tante Ha yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kami mohon kepada-Mu senantiasa berkat penyertaan-Mu atas seluruh hari hidup, perjuangan dan pelayanannya, dan bersama semua anggota keluarganya, agar dia dan seisi rumah ini senantiasa berada dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Dan semoga apa yang baik yang diperjuangkan dan direncanakan serta dicita-citakan sungguh berkenan dan pantas hadirat. Kami juga dalam kebersamaan ini dalam syukur menyantap makanan dan minuman yang dihidangkan. Kami mohon berkat-Mu juga turun atas kami semua, juga atas semua yang akan kami santap, sehingga bolehlah berguna bagi kami untuk melanjutkan terus tugas karya kami seluruh kehendak Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian Tuhan sama keluarga kita sekalian dan makanan yang akan kita santap berkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pas makan dan dikasih kita baru potong dan berkat itu kue itu baru boleh makan. Nah, foto dulu. Foto bersama. Foto keluarga. Ayo. Meja makan deh ini. Kayaknya masih bagus. Kira yang berapa ya? Iya. Oke, foto. Gak apa-apa, belum bisa. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Ayo, makan dulu. Nah, boleh ini dong. Jalan. Ya, 1, 2. Jalan. Enggak ada apa nasi jalan. 1, 2, 3, dah. Kasih masuk di grup dulu. Di SS Jo. Maju. Iya. Makanan. Marcella ada orang. Mari. Maju nih. Jalan. Karena dia batu kisah dia habis ini. Pak, mana piring? Ada poni kok. Yes. Maju. Maju dah. Belikan Pak. Coba ini. Soalnya Iya, Pak, aja. ini Harap semua. Mana nih kuda-kuda ini? iya, ini ada soalnya ada orang yang nggak mau udang, satu yang pakai udang. Linknya ada.
Ada no? Di sini kok masih di Jakarta. Berapa hari? Sampai di mana berapa ada di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ingin ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.